lah sama dia maksimal. Dan sampaikan apa adanya, memang saya nggak bisa, kalau diambil semua saya nggak bisa hidup. Anak saya butuh susu, istri saya butuh uang, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan cara ini, mudah-mudahan bisa tertanggulangi masalah utang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai mati kita nggak bisa bayar utang, padahal kita sudah berusaha, itu bagaimana Ustaz? Tentu saja, yang paling pertama teman-teman, jangan utang kecuali darurat, itu dulu. Jangan buka pintu utang. Ada orang subhanallah dari utang ke utang, ini nggak boleh. Membuka utang secara sengaja bisa masuk dalam bab dosa loh ya. Karena membayarnya wajib, gitu kan? Apalagi kalau menunda. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Penundaan terhadap pembayaran bagi orang yang mampu adalah zulm, kezaliman, dosa besar. Nggak boleh. Jadi ulama masukkan kalau utang tanpa sebab dia mampu, maka ini kezaliman, nggak boleh. Kenapa dia buka masalah hidupnya di situ? Kalau dia mati kan jadi masalah, gitu kan? Sampai orang mati syahid aja diampuni semua kecuali utangnya, nggak boleh. Ada pernah sahabat meninggal masih punya utang dengan orang Yahudi, maka temannya mimpi kalau di lehernya ada lingkaran warna hitam. Lalu waktu ditanya kenapa tuh, dia bilang ini utang saya sama orang Yahudi yang belum saya bayar. Jadi memang harusnya ya kita hati-hati, jangan utang kecuali darurat, memang penting. Dan memang jalankan sunnah Nabi SAW, siapa yang utang niat dari awal membayarnya, Allah akan memudahkan dia melunasinya. Dan siapa yang dari awal utang niat tidak mau bayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Ini yang pertama, gitu kan? Jadi jangan utang teman-teman sekalian kecuali memang penting. Yang kedua, kalau sudah terlanjur utang, jangan menghindar. Jangan lari dari pemilik piutang teman-teman sekalian. Tampilkan wajah kita, datang ke sana. Maaf ya, saya betul-betul tidak bisa bayar. Tapi saya niat mau bayar. Bisa ditulis akad apa, kesepakatan apa, dan saya akan berusaha. Insya Allah kalau orang niat betul-betul mau membayar, Allah mudahkan. Jangan menghindar. Yang jadi masalah dan jadi beban hidup antum, bisa juga orang yang pemilik piutang itu dia sedang terzalimi, dia doakan keburukan, malah jadi susah. Ada orang nggak ditelepon, nggak diangkat. Ya, di SMS gak dibalas, padahal waktu mau pinjam luar biasa usahanya dia untuk mendekat, gitu kan? Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi jangan menghindar, jangan menghindar. Kemudian yang ketiga, dahulukan utang dari semua kebutuhan. Sekarang pendapatan antum 1 juta, 2 juta per bulan. Utang antum ada 1 juta misalnya. Kalau dibayar setengah mungkin saya tidak bisa hidup, susah, 1 juta aja. Baik, datangi orangnya. Maaf ya, saya punya gaji 2 juta, pas-pasan saya nggak punya. Saya harus bayar mungkin 300.000 per bulan. Bisa nggak? Saya bayar ini saya selesaikan. Atau 500.000. Negosiasilah sama dia maksimal. Dan sampaikan apa adanya. Memang saya nggak bisa. Kalau diambil semua saya nggak bisa hidup. Anak saya butuh susu, istri saya butuh uang, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan cara ini, mudah-mudahan bisa tertanggulangi masalah utang itu. Kalau sampai meninggal pun tidak bisa bayar, maka tentu dianjurkan untuk mewasiatkan ya. Mewasiatkan. Dan bagi teman-teman yang punya piutang, dengarkan hadisnya, yang punya piutang, yang mengutangkan orang. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang mengeluarkan atau memudahkan urusan seorang muslim di dunia, Allah akan mudahkan urusannya pada hari kiamat. Atau siapa yang memudahkan seseorang muslim keluar dari masalahnya di dunia, maka Allah akan keluarkan dia dari masalah-masalah di akhirat. Kata ulama termasuk adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang. Kalau dia meninggal juga tidak, maka tulis wasiat ya teman-teman sekalian. Tulis wasiat. Kata Nabi SAW dalam hadis, siapapun yang terlintas di benaknya 3 hari sesuatu yang dia khawatirkan membahayakan dia di akhirat, maka semestinya dia menulisnya. Tulis, saya punya utang sama si fulan, kalau saya meninggal tidak sempat bayar, tolong ada kerabat saya menyelesaikannya gitu loh. Saya mewasiatkan ini, mewasiatkan itu, kita wasiatkan. Apakah baik mendoakan yang tidak baik bagi orang yang telah menyakiti kita? Tentu saja kalau dikatakan baik, jawabannya tidak baik. Tapi boleh atau tidak boleh, orang yang terzalimi boleh mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya. Makanya kata Nabi SAW, dan kepada Muadz bin Jabal waktu ke Yaman, kau akan dakwahi ahli kitab dan seterusnya, diperintahkan untuk mendakwahi rukun Islam dan rukun iman. Lalu kata Nabi SAW, hati-hati hai Muadz dari harta mereka, jangan sampai kau sentuh hartanya yang bukan hakmu. Dan hati-hati dari doa orang yang terzalimi, walaupun mereka kafir, mereka ahli kitab, tidak ada hijab antara mereka sama Allah. Sampai ulama mengatakan satu-satunya doa orang kafir diterima cuma pada saat mereka terzalimi. Semua orang terzalimi Allah tolong, gitu kan? Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian di sini masalah ya, kalau orang menzalimi orang lain. Tapi kalau kita terzalimi lalu kita doakan dia, misal kita doakan supaya Allah hukum,
itu hak kita, boleh saja. Tapi kalau antum mau lebih baik, tadi tanya baik atau tidak? Baik adalah antum doakan supaya dapat hidayah. Bisa ada orang utang sama kita nggak bayar, kita katakan ya Allah, mana lebih baik nih teman-teman? Kalau kita bilang gini, ya Allah putuskan kakinya, ya Allah berhentikan detak jantungnya, apalah, ya. Jangan diamalin ini ya. Ini saya kasih contoh saja. Mana lebih baik teman-teman daripada ya Allah susahin hidupnya? Mana lebih baik? Kalau Allah kasih misalnya, baik kakinya putus atau dia jantungnya berhenti, dia mati, kan selesai. Terbalas dendam kita, baik yang kita dendam tapi tidak dapat apa yang kita inginkan. Mana lebih baik dengan yang satu lagi untuk bilang ya Allah berikan hidayah dia, mudahkan dia untuk menyelesaikan utangnya secepat mungkin karena saya membutuhkan ya Allah. Mana lebih baik? Kalau dia dapat hidayah, dia bayar, selama dia jadi baik setelah itu kena doa, antum panen pahalanya. Kan gitu. Lebih baik doakan kebaikan. Saya dan suami telah berkeluarga selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini pula saya dan mertua tinggal serumah. Banyak hal yang terjadi antara saya, suami dan mertua, seperti cekcok, perselisihan. Apa yang harus kami lakukan agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi bumerang bagi kami, tidak menjadi dosa bagi kami, karena selama ini mertua memang ikut tinggal bersama kami. Tentu saja kalau bisa pisah rumah lebih baik ya, kalau bisa pisah rumah. Kalau nggak bisa ya sabar. Sabar, ada orang dicoba di macam-macam. Ini lagi dicoba sama mertua. Jadi kita kalau menikah sama seseorang, maka kita tidak bisa putuskan jalur nasabnya dia. Mertua kita itu tetap orang tua pasangan kita sampai abadi. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian pada hari kiamat. Gitu kan? Gak terputus itu. Tadi dikatakan orang kalau masuk surga, kalau dia saleh, dia sabar, orang tuanya dan kerabatnya juga akan ikut. Gitu kan? Jadi gak terputus semua itu. Maka kita harusnya bisa bersabar. Kalau ada sesuatu yang kita harus sampaikan, nasihati, terus apa adanya, tetap ngotot ya sudah, sabarin aja. Saran saya kalau keadaannya betul-betul sudah sangat terdesak, artinya mertua ini selalu mencampuri segala, antum batasi interaksi. Pada saat perlu, ketemu, assalamualaikum, salam, atau beli makanan atau apa, dia ngomong apa-apa dengarin, habis itu tinggalkan. Gitu. Seperti itulah kurang lebih. Ini insya Allah akan lebih membantu. Sabar coba. Dan kadang-kadang subhanallah orang itu kalau emosional gitu kan, ada seorang ikhwah begitu, mertuanya selalu setiap datang cerewet, selalu marah-marah, selalu segala. Saya sarankan, sudah dengar aja, habis itu antum tinggalkan. Betul-betul akhirnya mertuanya capek sendiri, kata-katanya sudah habis. Gitu. Mau marah-marah lagi setiap hari ini mertuanya nggak pernah respon. Karena orang kalau marah, responnya dia antum marah. Maka terjadilah unsur di sini. Sama-sama aja dua-duanya jelek tadi saya bilang kan. Jadi kalau orang marah kita diam, kita dengarin aja. Orang dari jauh sudah lihat, oh ini yang baik nih, ini yang buruk. Ya. Dalam keadaan terdesak, misal akan datang penagih utang besok, sedangkan hari ini masih tidak memiliki uang. Sudah ikhtiar sekian lama dan cukup kerja keras, sudah berdoa, namun pertolongan belum datang juga. Bagaimana cara bersabarnya? Temuin, sampaikan apa adanya. Kejujuran modal keberhasilan seorang muslim. Kejujuran modal keberhasilan seorang muslim. Ini harus dijaga teman-teman sekalian. Baik, ini mungkin karena sudah masuk waktu, saya tidak bisa bacain semua karena masih banyak teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, majelis kita diberkahi olehnya, dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya, dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan, kecil atau besar, semuanya dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah. Dan kita berdoa juga agar seluruh sisa umur kita terisi dengan amal saleh, dan puncaknya insya Allah kita akan masuk surga firdausnya tanpa hisab. Terus kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berasal dan tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafatul majelis, saya mengajak teman-teman mendatangi web resmi di www.khalidbasrama.com, dan saya harap teman-teman tidak mengunjungi ceramah-ceramah yang memang mengadu domba atau menyebar fitnah, karena memang harapan mereka adalah antum mengelik di YouTube itu, ada view di situ sedikit, satu kali diklik dan tidak dinonton pun sudah cukup diberikan uang oleh YouTube itu sendiri. Maka ini tujuan mereka untuk mencari sensasi, kemudian mencari juga uang, dan tidak ada manfaatnya buat kita secara ilmu dan iman. Akhirnya jadi merusak hati kita. Kemudian juga saya mengajak teman-teman sekalian untuk partisipasi di Islamic Center yang sedang kami buat, dan itu tentunya juga ada rekening khusus, dan itu akan dibangun masjid serta tempat pelatihan dai yang insya Allah target kita 2 tahun sekolah gratis teman-teman tamatan SMA dan juga yang sudah selesai kuliah mungkin.
Itu kalau sudah jadi tentunya. Sekarang lagi sementara pembebasan tanah dan bangunan, ada masjid, ada kelas pelatihan dai 2 tahun. 2 tahun insya Allah targetnya hafal 30 juz Al-Quran dan 1000 buah hadis. Dan kedepannya insya Allah kita berharap menjadi STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, strata S1, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi dengan masalah itu. Dan sekarang tahap untuk mengumpulkan amal jariah. Bagi yang berminat nanti insya Allah bisa, kalau ada nomor saya, kalau tidak punya bisa ambil dari teman-teman panitia masjid. Di nomor Excel saya itu di status profilnya saya tulis nomor rekeningnya dan juga nama. Dan itu memang nomor rekening menggunakan nama saya pribadi. Mungkin begitu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.